Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinara Safinatul Fik dengan NIM belakang 018. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis kasus peradilan tata usaha negara pada putusan nomor 71/G/2018/4 Kota Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum, Acara, dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara tentang sengketa pemilihan umum dengan penggugat atas nama Yusri melawan Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan tergugat dengan kasus tata usaha negara tentang pendaftaran administrasi kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Maros sebagai syarat untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros. Dengan objek dalam perkara ini adalah keputusan berita acara, hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maros. Pada kronologi kasusnya, penggugat memasukkan semua dokumen sebagai persyaratan bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Maros sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan diusulkan oleh DPD Partai Perindo sebagai bacalek DPRD Kabupaten Maros Dapil 2 dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019. Pada tanggal 7 Agustus 2018, KPUD Kabupaten Maros pada pemilu tahun 2019 di mana dalam lampiran Partai Perindo pada daerah pemilihan Maros Dapil 2, penggugat sebagai bacalek tidak memenuhi syarat atau TMS karena masih dipandang berstatus sebagai Pengadilan Negeri Sipil atau PNS pada tanggal 31 Juli 2018, di mana tidak ada surat pengunduran diri, tidak ada tanda terima dari pejabat berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. Dinyatakan bahwa tergugat telah melakukan kekeliruan memutus penggugat TMS dengan alasan penggugat masih berstatus sebagai seorang PNS sehingga disyaratkan untuk memasukkan dokumen berupa surat pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Hal ini sudah terbukti dengan adanya tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri. Padahal berdasar pada keputusan Kepala Badan Kepegawaian tanggal 29 Juni 2018 memutuskan bahwa penggugat telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2018. Selain itu juga penggugat telah mencapai masa pensiun didasarkan pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 dan perubahannya, bahwa PNS yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dan batas usianya adalah 56 tahun. Pada tindakan tergugat menyatakan penggugat tidak memenuhi syarat telah melanggar hak politik konstitusional penggugat. Hal ini tercantum pada petitum yang disampaikan oleh pihak penggugat. Tetapi dalam eksepsi gugatan, penggugat dikatakan masih prematur dan tidak dapat dijadikan objek gugatan dan objek perkara tidak memenuhi unsur final berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa proses pemilu telah dibatasi oleh ketentuan pasal 469 dan pasal 470 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha negara yang bersifat umum atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 51 Nomor 51 Tahun 2009 tidak dapat diterapkan terhadap sengketa akuo. Oleh karena itu, eksepsi tergugat mengenai kewenangan pengadilan beralasan hukum untuk diterima. Putusan Bawaslu tersendiri bersifat final dan mengikat
dan upaya hukum kepada peradilan tata usaha negara hanya dapat dilakukan untuk sengketa proses pemilu berdasarkan pasal 469 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut tergugat, tidak benar bahwa penggugat memasukkan semua dokumen persyaratan bacalek dalam mengadili. Dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi dari tergugat. Dalam pokok sengketa menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp297.000. Hal ini atas dasar hukum yang telah dinyatakan pada putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang ada di peraturan perundang-undangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.